Assalamualaikum Sobat Fish TV. Kali ini saya ingin membahas tentang mining lagi nih, atau mining ya. Miningnya bisa Bitcoin, ETH, segala macam. Ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi sudah saya buat playlist khusus tentang membahas mining ya. Jadi di sini saya menggunakan wattmeter Bardi yang kemarin juga sudah di-review. Sobat juga sudah nonton ya reviewnya ya. Jadi kalau berdasarkan VGA yang video kemarin saya mining itu, VGA saya digunakan untuk mining itu justru kecil ya, sekitar 82 sampai 85 watt. Dan ini kalau misalkan dibandingkan dengan merek yang sama, saya kan menggunakan VGA Zotac 1660 Super. Itu membutuhkan daya sekitar 82 sampai 85 watt untuk mendapatkan 31 sekian mHz. Dan kalau untuk merek yang lebih bagus misalkan Asus, MSI itu justru bisa mendapatkan dengan watt yang lebih kecil, mungkin 70 sampai 75. Apalagi yang 1660 Ti itu bisa di 70 watt, itu bisa mendapatkan 31-an mHz. Oke, itu kan berdasarkan VGA-nya. Jadi di sini kita cek dengan lebih detail lagi. Jadi hasil uji coba sekitar 3 harian. Itu komputer saya kan ini komputer kerja ya, dibuat untuk ngedit, terus dibuat untuk game juga. Saya main game, anak main game. Jadi pemakaiannya pun akan bercampur nanti. Jadi kita ambil aja nggak apa-apa. Kita ambil nilai tertingginya berapa. Terus kemudian ini juga sebenarnya sudah saya coba ya. Jadi mining, ini komputer dipakai mining, tapi saya buat ngerender, saya buat ngedit, dan saya buat main game. Ternyata ada triknya biar dia tetap bisa dibuat main game. Jadi kita ngedit apapun itu nggak berasa. Mining jalan, kerja pun jalan. Dan itu mungkin akan di video selanjutnya. Di sini kita akan memastikannya bahwa mining itu boros listrik atau enggak sih, dan rugi nggak sih. Jadi kan listriknya katanya gede, terus pendapatannya nggak seberapa. Jadi di sini kita lihat secara langsung, dan ini videonya pakai update hari ini ya. Mudah-mudahan sih langsung tayang di hari ini juga. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam perhitungannya. Kalau misalkan sobat mau ngitung biar sama-sama bisa ngitung deh. Misalkan sobat baru mau belajar mining nih, seperti saya juga hanya menggunakan satu VGA ya. Jadi di komputer kerja saya ini saya hanya menggunakan satu VGA. Kalau prosesor saya memang ada IGP-nya. Tapi saya nggak pakai mining ya, IGP-nya atau prosesor nggak pakai, hanya VGA-nya aja. Oke, ini kita langsung mulai aja. Mungkin sobat ada yang menggunakan satu CPU juga, tapi kalau misalkan untuk yang para miner ya, itu sih sudah tahu ya listriknya berapa, karena kan mereka sudah profesional, jatuhnya udah pengalaman. Mereka sudah tahu tagihannya berapa, lebihnya berapa, dan perhitungan wattnya berapa. Oke, di sini saya hanya menggunakan satu VGA. Kalau misalkan lebih, sobat silahkan ditambahkan lebihnya. Ini langsung aja kita buka websitenya NiceHash ini supaya kita bisa ngecek. Jadi masuk ke profitability calculator. Jadi sobat, linknya nanti ada di bawah, tinggal dicek. Di kalkulator ini kita masukkan yang currency-nya ya. Kita isi dengan IDR, jadi rupiahnya Indonesia. Karena untuk penghitungan wattnya saya menggunakan wattmeter, jadi ini saya isi 0 aja. Kalau misalkan sobat nggak punya wattmeter, ya silakan diisi sesuai dengan wattnya masing-masing. Umumnya kalau di atas 1300 ya, itu kayak di tempat saya itu sekitar 1444,70. Oke, nanti ada kok tulisannya. Terus kemudian saya hanya menggunakan satu VGA yaitu 1660 Super. Sekarang kita hitung dengan kalkulator. Ini update hari ini sekitar pendapatan estimasi itu 48.800 sekian. Oke, untuk satu hari segitu. Terus kemudian satu minggu itu sekitar 315.000, dan satu bulan itu sekitar 1.313.000 sekian. Oke, kita ambil 13-nya ya, jadi 1.313.000. Sekarang kita buka kalkulator. Untuk rate-nya di sini saya mendapatkan ya, itu pakai Deiger Hashimoto untuk algoritmanya, mendapatkan 31 mHz ya, realnya koma sekian. Dan untuk wattnya saya nggak dapat 70 karena saya mereknya Zotac, itu dapat sekitar 82 watt sampai 85 watt. Tapi nanti kita pakai yang real. Jadi berapa sih nariknya nih? Nariknya PC saya, jadi termasuk prosesor, VGA, jadi semuanya. Jadi untuk barinya itu sudah saya colok ya ke CPU saya. Oke, kemudian kita cek bardinya dulu nih. Tadi kan datanya udah dapat ya, itu sobat bisa catat. Kemudian kita buka aplikasi bardinya. Dan di bardinya ini kita langsung buka. Di sini kita lihat yang statistik. Sobat bisa lihat penggunaan saat ini itu 634 ya, itu yang saat ini berjalan karena memang nggak dipakai buat apa-apa. Dan dia narik power sekitar 134. Ini kemarin sih sempat di bawah 130 ya wattnya di saat memang di posisi idle ya, kita matiin juga monitornya. Oke, kemudian di sini kita lihat berapa penarikannya. Jadi
Yang pertama itu kecil karena memang belum seharian full. Terus kemudian ini yang hari kedua sudah 24 jam, tapi ya biasa ya, nggak cuman buat mining tapi buat kerja. Dan ini yang hari ketiga ini sudah buat mining, buat kerja. Terus saya main game juga, tes gaming, karena untuk percobaan untuk settingan mining tapi tetap bisa buat main game dan kerja hari-harian ya, seperti editing video. Terus ini jadinya lebih besar ya, karena anak saya juga main kemarin sambil ngabuburit gitu sampai maghrib dia main. Jadi dapatnya 3,2 watt ya, 3,27 watt sehari. Jadi kita pakai yang angka tertinggi aja deh. Tapi kalau bagi miner ya, itu bener-bener idle ya. Jadi hanya mining aja otomatis jauh lebih kecil. Apalagi di satu motherboard itu banyak banget VGA-nya. Jadi penghitungan prosesornya cuma satu gitu, RAM-nya cuma satu. Jadi harusnya lebih irit. Ini kita pakai yang kasarnya aja ya, yang kotornya aja jatuhnya. Oke, kita dapat angka 3,27. Jadi ini kita gunakan. Berapa sih harganya? Sekarang kita buka kalkulator. Di sini kita pakai angka harga yang 1400 ya. 144,7, nggak apa-apa, kita masukkan detailnya aja. Di sini kita kalikan dengan 3,27 ya, tadi 3,27 watt sama dengan 4000. Jadi ini sehari menghabiskan listrik sekitar 4000-an. Oke, anggap 30 hari kita kali 30 hari ya, sebulan 30 hari kita anggap. Jadi habisnya 141.000. Oke. Jadi kalau sobat listriknya sebulan itu 300.000 ya, kayak saya 300 sampai 400.000 itu berarti ada penambahan. Misalkan 300.000. Jadi ini ditambah 141 berarti sekitar 441, naiknya 140.000 ya, lumayan ya. Tapi apakah miningnya bisa menggantikan pengeluaran tersebut? Oke, sekarang kita cek ya. Tadi itu total kita mining per bulan ya. Perkiraan itu 1.313.000 ya sob. Ini kita masukkan aja, kita buletin angkanya biar gampang. Terus dikurang dengan biaya listriknya yaitu 141.725. Jadi di sini kita masih untung sekitar 1.171.000. Dan ini bisa naik turun tergantung harga Bitcoin, tergantung harga ETH-nya ya, karena saya di Ethereum. Terus jadinya angka setiap bulannya itu nggak selalu dapat 1.100.000 ya, ini bisa lebih, bisa 1.300.000, 1.200.000 atau bahkan di bawah 1 juta. Jadi itu tergantung kondisi pasar cryptocurrency-nya juga ya. Oke, jadi di sini sebenarnya untung. Dan ini adalah pertanyaan yang pertama ya. Kalau misalkan bagi sobat yang mau belajar mining, kalau nanya orang pasti dibilang listriknya boros. Oke, sekarang kita lanjut ke VGA jebol. Katanya kalau VGA buat kerja kita dipakai mining bisa jebol. Padahal untuk para miner yang dari 2017 bahkan yang lebih jauh lagi, itu mereka VGA-nya masih banyak yang berjalan sampai saat ini. Berarti VGA-nya sudah teruji banget ya, bertahun-tahun tapi VGA-nya masih aktif dan menghasilkan duit buat mereka. Oke, sekarang kita lihat di sini ada aplikasi NiceHash ya. Jadi kalau sobat mulai ini kan kekecilan dan saya agak ribet juga kalau misalkan harus screenshot 2 gitu ya, screen record 2. Di sini kita lihat. Oke, ini sudah terbuka ya. Di sini sobat bisa lihat temperaturnya kita hanya di kisaran 57%. Iya, memang. Jadi malam dan siang itu memang agak berbeda ya. Siang biasa agak panas, dia mungkin naik ke 60 derajat dan biasanya saya kencengin dikit kipasnya. Kalau malam itu kita bisa pakai kipas 50% aja putarannya. Itu dia sudah di angka 50-an derajat, 55 gitu ya. Terus kalau agak siang itu saya naikin ke 60 atau 65. Cuma kalau lagi dipakai kerja, kadang saya naikin ke 70%. Jadi ya disesuaikan aja. Jadi saya memastikan VGA-nya adem ya, di sekitar 50-an derajat. Kemudian speednya juga ini sih kalau dilihat langsung dari monitor itu sebenarnya dapat 31 hash ya, sekian. Ini hanya di aplikasinya kurang terbaca atau mungkin turun. Iya, dia agak turun karena saya sedang merekam ya, merekam mic ini menggunakan komputer, jadi dia memakan. Dan nantinya ini bisa di-set, jadi aplikasi rekaman itu bisa di-set supaya tidak mengganggu mining. Ini sepertinya saya lupa belum di-set ya, untuk yang aplikasi recordnya akhirnya menggunakan VGA-nya untuk layar tampilan monitor. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Terus efisiensinya biasanya mendapatkan 38 ya, 0,38. Dan semakin bagus motherboard, semakin bagus juga yang namanya PSU ya, power supply. Itu yang mining itu biasanya PSU-nya lebih bagus, yang memang mereka profesional ya. Jadi
pure-nya itu 80 plus gold gitu. Dan itu artinya daya listrik nyedotnya itu semakin kecil, jadi semakin menyesuaikan kebutuhan. Beda dengan PSUA bla-bla tuh nariknya gede banget padahal yang dipakai nggak semuanya. Oke, di sini bisa terlihat ya, setidaknya sobat bisa tahu bahwa VGA yang dipakai mini itu sebenarnya nggak full speed. Di saya aja itu nggak full speed. Kalau untuk main game justru bisa 110 watt. Tapi kalau untuk mining itu hanya kepake ya sekitar 80-an watt tadi ya, sekitar 82 sampai 85. Dan untuk kipasnya juga kita jaga ya. Kalau main game itu biasa kipasnya auto. Jadi kadang di angka 70 derajat lebih gitu. Kalau misalkan udah naik lagi baru kipasnya otomatis. Kalau ini saya bikin stabil fix. Jadi kita yang atur sendiri secara manual. Jadi dari data yang sobat lihat sekarang ya, dari yang saya punya gitu, saya punya pribadi, itu artinya VGA kita sebenarnya tidak bekerja keras karena di undervolt juga, underclock juga gitu, hanya memorinya aja yang ditambahkan ya, di overclock lah istilahnya. Terus kalau untuk yang merek lain, misalkan di 1660 Super yang chipnya itu pakai Hynix atau Samsung, itu dia malah di underclock semua, termasuk memorinya dibikin minus 500 sekian. Kalau yang punya saya itu Micron, jadi butuhnya di plus ditambahin. Tapi yang penting kita bisa nyari yang stabil buat VGA kita. Untuk settingan tentang 1660 Super kemarin sudah ada di video sebelumnya. Dan bagi sobat yang VGA-nya beda itu mungkin bisa cari di Google ya, silahkan googling sendiri atau cari di YouTube. Oke, jadi bagi sobat yang punya VGA nganggur, apakah tertarik VGA-nya dijadikan mini kalau memang ternyata menghasilkan ya. Jadi setiap VGA itu berbeda-beda, ada yang listriknya boros, ada yang listriknya hemat, ada yang VGA-nya panas, ada yang dingin. Jadi itu silahkan di otak-atik masing-masing, cari yang paling efisien dan paling stabil. Oke, jadi kesimpulan dari saya adalah banyak juga sih miner yang tidak paham untuk setting device-nya. Mereka ada yang menggunakan jasa gitu, ada juga yang asal beli-beli aja, tancap-tancap aja. Itu otomatis kalau tanpa disetting ya mereka VGA-nya itu ya nyedotnya tinggi banget, bisa 100 watt lebih. Tapi kalau misalkan di setting-setting itu bisa diminimalisir banget, jadi minim banget lah, dioptimalisasi banget penggunaan wattnya, tapi tetap speednya itu tinggi. Karena mining itu sebenarnya nggak butuh speed terlalu tinggi, tapi butuhnya hash rate ya. Jadi speednya itu di secukupnya aja, tetap kita fokusin ke hash rate-nya aja lebih tinggi. Caranya bagaimana ya, itu tadi, setiap VGA itu beda-beda. Biasanya kita menggunakan software ya MSI ya pada umumnya yang paling gampang. Penggunaan aplikasi MSI-nya juga sudah ada ya di video sebelumnya. Oke, di video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana di saat komputer kita digunakan mining ya 24 jam, tapi kita tetap bisa gunakan untuk bekerja, misalkan main game, terus ngerender video dan segala macam, tapi pastinya tidak mengganggu miningnya ya, dan kinerja komputernya juga tidak terganggu. Bagaimana caranya? Tips-tipsnya sudah saya siapkan dari beberapa hari kemarin ya. Jadi nanti tinggal saya record aja, termasuk wattnya. Kita lihat juga wattnya berapa nih kira-kira nambahnya ya. Oh iya, mungkin tadi ada yang belum lihat ya. Jadi total watt dari penarikan ya, penarikan daya VGA itu kan sekitar 82 sampai 85 watt. Dan tadi sebenarnya ada ya di Bardi, aplikasi Bardi yang tadi muncul di layar, itu tertulis sekitar 130-an watt. Jadi penggunaan prosesor, RAM, power supply dan segala macam itu ada plusnya ya, 80 plus 130 berarti ada sekitar 50 watt yang digunakan oleh PC di luar VGA. Oke, sampai di sini aja videonya. Jika videonya bermanfaat, menambah wawasan sobat, silahkan di like ya. Dan bagi yang ingin sharing, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Fish TV. Wassalamualaikum.